Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Empowers dimanapun Anda berada. Gimana nih kabarnya? Semoga tetap semangat ya. Oke, pertama-tama perkenalkan dulu. Nama saya Miranti Nur Fatimah dari Prodi Pendidikan Luar Sekolah Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta Angkatan 2015. Nah, kali ini saya akan memaparkan materi yang berjudul tentang mengklaim nilai dalam negosiasi. Oke, semoga teman-teman bisa mengerti dengan apa yang dipaparkan dan selamat menyaksikan. Oke, yang pertama kita masuk ke definisi dari nilai. Nilai itu biasa kita asumsikan sebagai hal yang berguna atau diinginkan, dan biasanya kita itu menggunakan kata nilai untuk sesuatu yang bersifat kuantitatif atau bisa dilafalkan dengan angka seperti nilai dalam hasil ulangan atau nilai dalam bentuk uang. Kemudian kita masuk ke mengklaim nilai. Mengklaim nilai itu biasanya disamakan gitu artinya dengan tawar-menawar distributif. Sedangkan mengklaim nilai dalam negosiasi itu artinya adalah strategi negosiasi kompetitif yang digunakan untuk memutuskan bagaimana mendistribusikan sumber daya tetap. Contohnya uang. Oke, kenapa sih mengklaim nilai dalam negosiasi itu penting dilakukan? Ada dua nih, kenapa hal ini penting. Yang pertama itu dapat membantu negosiasi bisa lebih baik, karena dengan kita mengetahui bagaimana caranya mengklaim nilai saat kita bernegosiasi, kita tentunya dapat lebih mudah gitu untuk mencapai tujuan yang kita harapkan. Kemudian yang kedua, karena pengguna dalam negosiasi banyak gitu, jadi kita perlu banget untuk mengetahui bagaimana cara-cara mengklaim nilai dalam negosiasi. Kemudian sebelum kita masuk lebih dalam tentang materi ini, kita di sini akan mendapatkan beberapa istilah baru. Ada 3 istilahnya. Yang pertama itu ada BATNA, kemudian ada RV, dan yang ketiga ada DOPA. Ya, mungkin kita masih terlalu asing gitu ya dengan ketiga istilah ini, tapi kita di sini akan memaparkan satu demi satu. Yang pertama tadi ada BATNA. BATNA ini merupakan singkatan dari Best Alternative to Negotiated Agreement. Artinya BATNA ini merupakan pilihan atau alternatif terbaik yang ingin dicapai. Kemudian ada RV. RV ini adalah singkatan dari Reservation Value, yaitu tawaran atau nilai minimum yang dapat diterima sebagai hasil kesepakatan dalam sebuah negosiasi. Dan kemudian ada ZOPA. ZOPA adalah singkatan dari Zone of Possible Agreement, yaitu merupakan rentang kesepakatan di mana negosiasi dapat dilakukan. Nah, di sini ada 5 langkah pranegosiasi. Yang pertama, kita bisa menilai BATNA dari yang kita punya. Nah, di sini ada 3 langkah dalam menilai BATNA. Yang pertama itu ada identifikasi semua pilihan alternatif yang masuk akal. Kemudian kita mengestimasi nilai, dan baru yang terakhir kita memilih alternatif yang terbaik. Yang kedua adalah hitung RV. Ketiga, ketahui BATNA pihak lawan. Yang keempat, hitung RV pihak lawan. Dan terakhir, evaluasi ZOPA. Nah, di bawah ini ada ilustrasi. Kita di sini menggunakan ilustrasi antara perusahaan atau pemimpin perusahaan ya, maksudnya dengan pegawai yang bekerja di perusahaan itu. Yang pertama itu merupakan titik dari upah yang dikehendaki BATNA dari pekerja. Kemudian titik kedua itu merupakan titik target pekerja. Kemudian ada titik resistensi perusahaan, dan yang terakhir itu ada upah yang dikehendaki oleh perusahaan. Jadi di sini ada upah yang dikehendaki sama pekerja itu sebesar 2 juta rupiah. Pekerja itu menginginkan gajinya itu senilai 2 juta rupiah. Namun titik target dari pekerja itu ya minimal sekitar 1.850.000. Tapi perusahaan menargetkan sebesar 1.750.000 dan hasilnya dikehendaki oleh perusahaan sebesar 1.650.000. Nah,
klaim nilai ini kita bisa mengambil 2 poin penting. Yang pertama itu untuk mencapai kesepakatan dalam rentang tertentu. Dan dalam klaim nilai juga untuk mencapai titik resistensi dari pihak lain. Karena tujuannya dari klaim nilai yang dilakukan itu adalah yang penting menghasilkan hasil yang terbaik yang bisa dicapai. Biasanya negosiator juga ada kesalahan-kesalahan yang dilakukan gitu. Dan sebaiknya kesalahan ini harus kita hindari sebagai negosiator. Yang pertama, biasanya negosiator itu membuat tawaran pertama tidak dalam posisi yang kuat dan tidak cukup agresif. Kemudian, negosiator itu salah perhitungan ZOPA dan tidak mengevaluasi selama melakukan negosiasi. Negosiator juga cenderung sering berbicara tetapi tidak mendengarkan. Kemudian membuat konsesi besar daripada yang pihak lawan lakukan. Mencoba untuk mempengaruhi pihak lain tetapi tidak mencoba belajar darinya. Dan yang terakhir, tidak menantang asumsi sendiri dengan pihak lawan. Nah, selanjutnya ada 5 strategi menanggapi tawaran awal. Yang pertama itu kita harus mengabaikan anchor dari pihak lawan. Pisahkan informasi dari pengaruh. Yang ketiga, hindari memikirkan anchor lawan. Yang keempat, setelah tawaran berbalik berlabuh, kemudian usulkan moderasi. Dan yang terakhir, beri waktu untuk melunakkan tawaran. Nah, yang harus jadi penawaran pertama. Yang pertama itu penawaran jauh dari ZOPA. Kemudian penawaran itu harus dengan argumentasi yang kuat. Yang ketiga, penawaran dengan tetapan tinggi, namun juga harus realistis. Dan penawaran dengan pertimbangan konteks dan hubungan. Nah, di sini ada 5 langkah untuk mengetahui seberapa sih jauh kita dapat mendorong mereka. Yang pertama, kupas semua sumber informasi penegosiasi. Kemudian, kita mengidentifikasi asumsi kita sebelum melakukan negosiasi. Yang ketiga, ajukan pertanyaan yang menantang asumsi kita. Yang keempat, ajukan pertanyaan tidak langsung. Dan yang terakhir, lindungi diri kita dari kebohongan dan ketidakpastian dengan kontrak kontingensi. Nah, kontingensi ini merupakan suatu keadaan yang masih diliputi ketidakpastian mengenai kemungkinan diperolehnya laba atau rugi oleh suatu pihak. Nah, di sini ada beberapa strategi tawar-menawar yang efektif. Yang pertama, kita fokus pada BATNA dan RV pihak lawan. Strategi kedua, hindari membuat konsesi atau kerelaan sepihak. Yang ketiga, jadilah nyaman dengan keheningan. Yang keempat, label konsesi kita. Yang kelima, tentukan apa artinya untuk membalas. Yang keenam, membuat konsensi kontingen. Dan yang ketujuh, waspadai efek mengurangi tingkat konsensi. Nah, sekian dari pemaparan materi tentang mengklaim nilai dalam negosiasi. Kesimpulan yang dapat kita ambil adalah mengklaim nilai dalam negosiasi merupakan strategi negosiasi kompetitif yang digunakan untuk memutuskan bagaimana mendistribusikan sumber daya tetap yang sangat penting dilakukan, di mana di dalamnya itu terdapat beberapa strategi dan langkah-langkah seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. Oke, terima kasih. Salam berdaya, salam empower. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.